Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Teman-teman, di sini sudah pada kenal belum ya? Belum. Baik, kita kenalan dulu ya. Nanti teman-teman menyebutkan nama dan apa yang membuat kalian bahagia hari ini. Aku dulu ya. Saya Askia Maulidia Sabrina, biasa dipanggil Askia atau Cia. Dan kamu? Oh ya, hal yang membuat aku bahagia hari ini yaitu bisa melihat keluarga. Bangun tidur masih bisa melihat keluarga. Bisa berkenalan dengan kamu. Juga ya. Salwa ya. Iya. Lanjut. Nama aku Ida Istiqomah dan juga Isti. Hal yang membuat aku bahagia hari ini karena pagi ini bisa diberi sarapan dari mama. Namaku Ismayanti, bisa dipanggil Isma. Hal yang membuat aku bahagia itu bisa ketawa bareng teman-teman deh. Kalau nama saya Nabila, bisa dipanggil Nabila. Yang membuat bahagia saya hari ini belum ada kebetulan. Belum ada. Kebetulan. Sampai belum ada. Belum ada. Oke. Biasa aja. Nama saya Dwi Ayu Nuraisa, bisa dipanggil Ayu. Yang bahagia hari ini masih bisa melihat keluarga bahagia, gitu. Sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Nama aku Sherina Lestari Ramadhani, bisa dipanggil Sari atau Sherina. Hal yang bisa membuat bahagia hari ini bisa ketemu teman-teman dan bisa sharing-sharing masalah apapun. Nama saya Febrianti. Yang membuat saya bahagia hari ini bisa ketemu Chris. Bisa mengikuti kegiatan ini gitu ya. Oke. Nama saya Mutia Umaira, bisa dipanggil Mutia atau Cia. Yang membuat saya bahagia itu bisa ketemu teman-teman dan bisa main sama Sekarang dari Cia ya. Cia terus ke Febri nyebutin Cia, terus Syahrina nyebutin Febri Cia gitu. Berarti diulang. Dari Cia. Cia, Febri Cia, Syahrina Febri Cia, Cia, Febri Syahrina Ayu, Nabila Ayu Sari Febri Cia. Risma Nabila Ayu Syahrin Febri Cia. Isti Risma Nabila Ayu Syarin Febri. Sama Isti Risma Nabila Ayu Syarin Febri. berarti udah kenal semua ya. Sudah. Baik. Sebelumnya teman-teman di sini udah tahu belum apa itu konseling kelompok? Belum ya? Berarti belum pernah ada yang mengikuti konseling kelompok? Baik, saya jelaskan ya. Layanan bimbingan konseling adalah salah satu kegiatan bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengentaskan masalah kelompok. Tujuannya yaitu untuk terentaskannya masalah. Nanti kalian bercerita tentang apa sih masalah yang paling mengganggu kalian saat ini gitu. Nah, kalian gak usah khawatir karena di sini di antara kita ini tidak ada yang apa yang kita dengar, apa yang kita dapat hari ini tidak boleh disebarluaskan ya teman-teman. Karena yang di sini kita saja tahu. Jadi kita mulai janjinya dulu ya, janji. Di sini nanti saya akan menyebutkan misalnya saya Askia Maulidia Sabrina sebagai pemimpin kelompok dan kalian menyebutkan saya sebagai nama-nama kalian sebagai anggota kelompok ya. Dimulai. Saya Askia Maulidia Sabrina sebagai pemimpin kelompok. Barengan. Saya Nabila selaku anggota kelompok Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menyatakan bahwa saya sanggup dan menerima menyimpan, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan dan merahasiakan segala
saya terima baik dari konseling saya atau dari siapapun juga. Baik dari konseling saya atau tim saya juga. Yaitu data atau keterangan yang tidak boleh Yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Sudah tahu kan ya berarti apa itu konseling kelompok, apa itu apa yang kita ingin lakukan hari ini gitu. Jadi jadi konseling kelompok itu layanan bimbingan konseling yang memanfaatkan beberapa orang atau sekelompok untuk mengentaskan permasalahan pribadi masing-masing. Dan tujuannya untuk mengentaskannya masalah. Sudah paham sampai sini? Baik. Sekarang kita mulai bercerita dulu. Mau dari siapa? Masalah yang paling mengganggu. Oh iya, misalnya contoh masalahnya itu dari aku dulu ya. Contoh masalahnya misalnya akhir-akhir ini aku susah mengatur waktu di sekolah atau di antara tugas atau main HP gitu misalnya. Apa saja terserah yang paling mengganggu kalian akhir-akhir ini. Masalah pribadi. Mungkin dari Risma boleh. Oh iya. Cara mengatasi gimana biar gak bimbang setelah lulus itu kan kebanyakan pada bingung mau kerja atau kuliah, itu cara ngatasinnya. Oh berarti masalahnya Sherin sulit mengatasi antara mau kerja atau kuliah. Oh gitu. Bimbang gitu ya mau kerja atau kuliah baik. Terus di Sherin masalah yang Sherin rasakan saat ini dari skala 10 sampai dari skala 1 sampai 10 itu berapa? Paling berat gitu. Menurut Sherin itu berapa? 7/10 baik. Mungkin yang lain ada yang baik, siapa dia yang mau menceritakan masalahnya lagi? Ya semisal ya kan saya punya adik ya, ada juga. Nah masalah ini yang kedua ini suka bikin masalah juga. Nah kalau di rumah itu kalau apa-apa kalau misalnya bikin masalah pasti kakaknya juga kena. Saya kan kakaknya. Nah jadi kalau apa-apa kalau ada salah pasti kakaknya juga kena gitu. Jadi kayak batin apa ya yang kena masalah itu kayak omongan kayak apa-apa gitu. Jadi itu kan nangis. Cukup apa caranya? Jangan nangis nih, jangan. Ibu nggak usah cerita itu kan. Iya kan? Mungkin nanti dulu aja nggak apa-apa. Boleh teman-teman yang lainnya cerita untuk bercerita. Siapa? Enggak apa-apa. Aku nggak ada. Mungkin pola makan mungkin atau sering telat mungkin gitu. Oh pola makannya nggak teratur ya. Skala dari 1 sampai 10 berapa tuh kurang lebih? 5. Terus buat ini isti Kayak pulang sekolah tuh sampai gitu yang dari rumah langsung subuh. Karena kan kakak udah semua. Jadi ibu tuh nggak ada sama minum waktu enak. Kadang kalau
Belum semuanya cantik. Iya, tapi main sekarang ya sekarang itu mas aku tuh banyak banget ini masalah pribadi Yang paling mengganggu di sini. keluarga sih kayak apa ya aja jangan deh nangis lagi pasti beneran ya lama nggak deh Arisma lebih parah ya Udah kan kita nangis di Emang sana. kan Risma kan dari kayak kecil kan Dusu sama nenek sama kakek ya tapi kan karena mereka ada pada nggak ada kan udah meninggal jadi kan cuma tadi tuh di nenek tuh udah nitipin kayak nanti ini sama mama aja gitu tapi pas kakek tuh ngomong katanya jangan sama mama tinggalnya kayak kakek nggak ngizinin gitu karena emang di situ tuh apa di situ ada air tiri kan kalau misalkan orang kalau misalkan ini sama itu kan kayak nggak diboleh gitu karena dia anak perempuan kayak harus jaga-jaga banget kan karena emang takutnya kejadian ada yang kayak di TV gitu gimana sih itu kan terus sekarang itu kan tinggal sama Uwa kayak kalau misalkan di Uwa tuh kayak beda aja gitu vibesnya kayak nggak kayak di keluarga Risma dulunya lagi gitu cuma pengen keluarga Risma tuh dulu balik lagi gitu meskipun gak ada sama kakek tapi pengennya mama sama ayah tuh kumpul gitu tapi kayaknya nggak mungkin kayak kakak itu sih keluarga aja sih yang nggak itu tuh Yang terganggu ya iya, paling paling dari skala 10 sampai 1 berapa? 8 8 berarti cukup tinggi ya Risma. Kalau aku tuh nggak bisa ngebalancein antara belajar sama hobi aku. Oh iya. Jadi kurang manajemennya ya Iya, untuk belajar. Karena kan dari pertama masuk sini kan emang nggak pengen akuntansi, kayak pengen tata boga, jadi nggak bisa ngebalancein antara belajar akuntansi sama emang aku suka masak gitu aja sih. Oh emang salah jurusan apa gimana? So ya, Baik. Dari 1 sampai 10 berapa? 6. Boleh. Kalau aku sekolah terus sekarang promosi kan aku kan baris banget kan sekarang mau pulang deh habis baris banget tuh suka masih diomelin mereka aku capek kan aku juga mau istirahat tapi kita tuh nggak mau harus ngomongin Berarti masalahnya tentang keluarga ya. Baik. Di sini karena kita cukup banyak ya permasalahan yang harus kita selesaikan. Jadi masalah siapa dulu nih yang mau diselesaikan yang menurut kalian tuh paling harus diselesaikan di dunia ini? Masalah siapa yang mau dipilih? kalau menurut saya yang mereka cerita tentang keluarga dulu, disuruh dulu Alex, karena kan Risma kan udah nyediain semuanya. Risma dulu. Risma gimana? Mau siap diselesaikan masalahnya? Siap ya. Berarti teman-teman setuju nggak masalah Risma yang kita selesaikan hari ini? Teman-teman, Risma boleh diceritakan ulang bagaimana permasalahan yang terjadi di keluarga Risma. bisa Lebih dari pertama dari awal yang paling berpengaruh. kayak apa ya sekarang kan semua nama orang sih ya udah suka aja gitu masuk kan dulu pas mama terus nenek kayak mama bibi kan di sini ada sama maksudnya kayak maksudnya tuh dulu tuh resmi kayak maksudnya bukan kamu suruh-suruh tapi kayak kalau misalkan emang itu tuh suruh Risma aja
kayak gitu, jangan apa apa kayak langsung dibentak terus digini kayak kita nggak suka kayak gitu. Kalau misalkan Diwa tuh kayak suatu harus mau yang apa yang dia suka tuh harus dilakuin tuh hari itu juga gitu, nggak boleh dilatih pokoknya. Tapi kalau misalkan di keluarga itu tuh kayak itu kayak dijadiin banget kayak ratu gitu, gimana sih namanya juga kalau mama kan cuma anak satu-satunya kan, jadi kayak dimanja gitu kan. Terus pas tuh kayak kaget gitu, kayak kok bisa suruh-suruh gitu. Ya gue tahu misalnya kayak emang udah gede kan, waktunya kayak udah beres-beres, misalnya kayak udah harus mandiri kan. Tapi kalau misalkan itu tuh kayak mereka kan misalkan kita sekolah di sini kan sekolah udah capek kan, misalnya capek mikir terus capek lagi juga gitu. Kalau misalkan disuruh pulang terus kalau di rumah tuh kalau mas suruh istirahat dulu, kalau enggak suruh ngapain gitu kan, dia mas langsung kayak langsung besok ya gitu, kalau enggak ngapain cuci piring gitu, piring pada kotor pada numpuk gitu. Terus kalau misalkan di rumah sana tuh kalau misalkan sekolah tuh langsung disuruh langsung siapin makan, terus kalau enggak pokoknya disuguhin apapun, dan semua tuh disuguhin sama mama kalau sama nenek. Tapi kalau di sini tuh enggak, berdiri tuh malah kebalik kayak apa ya, kalau misalkan ini malah kita disuruh-suruh gitu. Semua tuh pengennya kalau di rumah tuh balik lagi gitu, meskipun gak ada kakek, tapi mau kalau misalkan mama sama papa tuh ada lagi gitu, meskipun kalau misalkan bapak kandung masih ini gak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan enggak, tapi tuh pengen gimana tuh kalau misalkan anak pengen tuh bapak kandungnya kan, karena memang tahu gitu udah gitu kan. Semua dari kecil kan nggak pernah ketemu sama bapak kan, ditinggal gitu kayak mama si Risma disuruh sama bapak sama Damio kalau sekolah sini suruh nyamperin bapak, tapi dia cuma bilang tunggu kata, tapi itu kan neneknya udah pernah ngomong kalau mau ke bapak tunggu nanti kerja gitu, soalnya kan udah gede gitu kan, kalau nggak itu sama ubah sama siapa aja gitu kalau mau ke bapak. Tapi ada terus sebenarnya kayak yaudah sekarang aja ya, sekarang kan udah waktunya gitu, maksudnya nanti kalau sudah besar kan kalau mau nikah kan harus ada walinya kan, nggak boleh sama jadi apapun nggak boleh kalau misalkan bapak masih hidup gitu.